Halo engineers, kali ini kita akan buat aplikasi sederhana lagi. Kali ini aplikasi yang kita buat adalah aplikasi untuk chatting. Jadi, let's go. Don't forget to like and subscribe. Kita mulai dengan mengaktifkan Laragon kita. Pastikan Apache dan database kita sudah aktif. Setelah itu, kita akses terminal kita. Kita akan buat project Laravel. Composer. Create project. Laravel. Nama folder atau nama project kita adalah Chat Apps. Seperti itu aja ya, Chat Apps. Kita akan mulai menginstal Laravel kita. Seperti biasa, ditunggu saja. Sembari menunggu, kita akan buka Bootstrap. Seperti biasa ya, Bootstrap 5 Get Started. Saya rasa kamu sudah tahu caranya. Di sini sudah masuk. Setelah itu kita tunggu saja hingga proses instalasi Laravel kita selesai. Aplikasi Laravelnya sudah kita install. Selanjutnya kita masuk ke dalam direktori project yang sudah kita buat, yaitu cd chat apps. Nah, sudah berada di dalam direktori, kita akan buat database menggunakan CLI. Nama database kita mungkin juga samakan dengan nama foldernya biar tidak susah. Chat apps ya. Perintahnya adalah create database. Nama database kita adalah chat apps. Chat apps gitu ya. Koma enter. Baik, query oke. Berarti kita sudah persiapan awal membuat database-nya juga sudah. Jangan lupa di exit. Nah, kita langsung saja menginstal beberapa package yang kita perlukan. Seperti apa? Seperti Laravel UI. Satunya lagi kita akan Livewire. Jadi langsung Composer require Laravel UI. Nah, Anda bisa sekaligus mengetikkan perintah untuk mendownload atau menginstal beberapa package sekaligus dan dibatasi atau Anda hubungkan dengan spasi. Seperti ini, contohnya saya akan menginstal Laravel UI dan sekaligus Livewire. Nah, dengan begini, Composer sekaligus akan menginstal Laravel UI dan Laravel Livewire-nya. Di enter, tinggal ditunggu hingga selesai. Dua package yang kita butuhkan sudah selesai kita install. Selanjutnya kita akan setup sedikit. Pertama kita akan menggunakan PHP Artisan UI out. Saya yakin kamu sudah tahu fungsinya untuk apa. Setelah itu PHP Artisan vendor publish. Seperti ini. Isi dengan angka 0 dan selesai. Dan kalau sudah sip, kita serve. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Berhasil, login registernya juga ada. Sip. Nah, sekarang kita akses Visual Studio Code kita. Nah, kita sudah berhasil buka Visual Studio kita. Tampilannya pun juga sudah tampil. Nah, selanjutnya kita akan
perbaiki tampilan UI-nya. Sebelumnya kita sudah buka MaxCDN-nya Bootstrap 5 ya. Jadi bisa langsung saja kita copy dan akan kita pastekan di dalam resources, view, lalu layouts, lalu app blade. Kita akan gantikan files ini. Paste dan save. Sekarang coba lihat hasilnya. Pada saat tombol register tekan, seharusnya tampilannya, oh iya, belum di-serve. PHP Artisan serve. Nah, kita coba reload. Ya, tampilannya sudah baik. Kita coba buat satu akun nanti ya. Namun sebelum kita membuat satu akun menggunakan register, kita harus mempersiapkan env kita. Silakan ke Visual Studio Code-nya, cari file env, lalu gantikan DB database-nya sesuai dengan nama database kita, yaitu chat apps. Save. Oke, selesai. Sekarang kita coba untuk membuat akun. Nah, coba register. Iya. Kita sudah buat database, namun kita belum melakukan migrasi. Kita bisa langsung melakukan migrasi dengan perintah php artisan migrate. Ya, berhasil. Serve lagi. Sekarang kita coba untuk melakukan registrasi. Berhasil. Ya, kita sudah bisa berhasil melakukan registrasi. Karena kita akan membuat halaman chatting, jadi kita akan desain halaman ini menjadi halaman chatting, di mana sebelah kiri ini adalah nama-nama teman-teman atau nama-nama member yang ada pada sistem, dan selanjutnya adalah halaman chattingnya. Kita akan buat yang standar yang sangat sederhana, dan untuk kalian silakan modifikasi sesuai kebutuhan. Baik, sebelum itu kita akan buat Livewire. Kita akan membuat sebuah Livewire untuk menghandle untuk melakukan semua fungsi-fungsi chatting. Oleh karena itu, kita akan buka terminal kita. Lalu kita akan ketikkan php artisan make Livewire dan kita beri nama dengan chat atau chat. Baik, nah Livewire sudah dibuat. Sekarang kita coba lihat. Livewire kita sudah ada chat blade. Nah, setelah itu kita lanjutkan pada app blade. Sebelum head, kita akan masukkan Livewire styles. Lalu pada bagian bawah sebelum body tutup, Livewire scripts. Jadi Livewire scripts dan Livewire styles sudah masuk ke dalam app blade. Setelah itu kita akan mempersiapkan lagi beberapa hal, yaitu home kita. Di sini kita di bawah section akan tambahkan Livewire seperti ini, lalu kasihkan nama Livewire yang sudah kita buat. Kalau lupa, kita bisa lihat kembali, ini dia. Nah, kita isi saja chat. Seperti itu saja cukup. Selanjutnya kita buka halaman chat kita, masih kosong, kita akan isi dengan ini. Isi dari home yang kita akan pakai.
Kita cut saja, kita pindahkan ke dalam chatblade.php. Save. Sekarang kita lihat hasilnya. Semoga tidak ada masalah. Ups, seperti biasa. Serve-nya lagi. Reload. Nah, sudah berhasil, tidak ada error. Lalu kita akan desain user interface kita. Pertama, kita akan buat dua buah kotak sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita hanya cukup sebelum call MD8 ini kita tambahin div class call MD4. Jangan lupa ditutup divnya. Nah, Anda dapat juga mengcopy saja div card ini dan pastekan di MD4. Sekarang kita lihat hasilnya. Ya, tampilannya seperti yang kita harapkan. Di sebelah kiri kita akan gunakan untuk nambah nama member. Di sebelah kanan kita akan buat chat. Kita tulis saja, ini dihapus. Kita akan tulis nama-nama member kita. Kita akan coba gunakan button. Button class btn. Kita mungkin outline. Outline kita gunakan mungkin primary. Lalu member 1. Like this. Seperti ini. Ya, member 1. Biar ini bisa penuh ke samping, kita tambahkan W100. Ya, penuh seperti ini. Lalu untuk halaman chatting, di sini. Nah, kita ganti dengan mungkin kita akan buat tabel saja. Class table. Mungkin nggak usah pakai kelas dulu. Lalu kita buat tr. Dalamnya ada td. Kita kasihkan teksnya. Ini teks. Save. Setelah itu kita akan buat satu lagi tombol. Input tipe teks. Kita kasih kelas form control. Setelah itu cukup seperti ini dulu saja. Jangan lupa tambahkan button kelas btn primary. Lalu tutup, kita kasih tulisan kirim. Kita save. Seperti ini udah cukup, kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Ini teks, kotak isian, lalu tombol kirim. Rasanya udah cukup seperti ini tampilannya. Sekarang kita akan buat fungsi-fungsi dan tentu saja buat database-nya. Kita akan persiapkan model yang kita gunakan untuk menyimpan data-data isi chat dan data-data member-member kita. Kita singgah dulu ke terminal kita. Lalu pada terminal kita akan ketikkan perintah php artisan make model. Kita buat nama model kita adalah semua obrolan. Ya, seperti ini. Nah, jika Anda lupa menekan strip M, Anda jika menekannya lagi, mengetikkannya lagi, pasti akan terjadi error, yaitu tulisannya adalah model already exists. Ini menginformasikan pada Anda bahwa kita udah buat model, cuman kita lupa minus M-nya. Cara perbaikannya cukup gampang. Anda ke Visual Studio Code, lalu cari app models,
ada semua obrolan, Anda cukup delete saja. Nah, sesimpel itu. Setelah itu, Anda coba jalankan perintah tersebut, tapi kali ini lengkap dengan minus M-nya. Nah, tidak terjadi error lagi kan? Baik, database kita udah buat, modelnya juga udah kita buat. Sekarang kita save lagi. Kembali ke Visual Studio Code, kita akan memodifikasi migrasi kita yang berada pada folder database, migration, ini dia. Semua obrolan. Pertama, tambahkan dulu variable table. Karena ini chatting, tentu saja kita akan buat pertama big integer. Kita isi dengan dari artinya sumber pesan itu. Unsigned. Unsigned artinya tidak boleh terdapat bilangan berkoma dari dari ini. Lalu setelah itu kita buat juga table big integer juga, tapi kali ini tujuan. Kalau chatting kan dua arah ya, ada dari dan tujuan. Sama menggunakan unsigned. Baik, sudah. Variable table lagi. Kali ini kita buat berupa teks yang isinya adalah message atau pesannya. Nah, di sini Anda silakan pilih apakah Anda ingin buat dia boleh kosong atau tidak boleh kosong. Kalau kali ini kita akan buat pesan yang Anda tuliskan boleh kosong, maka tulislah label. Terakhirnya table text. Di sini kita akan buat jangan teks deh, kita ganti dengan boolean. Saya kenalkan Anda dengan boolean dulu. Boolean itu isinya hanya ada 1 atau 0, iya atau tidak, true atau false. Ya, ini akan kita isi dengan sudah baca. Sudah baca. Artinya kita ingin ngecek apakah pesan yang dikirimkan ke kita sudah kita baca, biar nanti saat pembuatan notifikasinya cukup gampang. Kita set defaultnya menjadi false. Artinya saat pesan masuk, kondisikan sudah baca menjadi false, artinya belum dibaca. Ya, atau Anda juga bisa mengganti dia, tidak perlu dengan false, isi saja dengan angka 0. Sama dia, artinya false juga. Kita sudah set, jangan lupa di save. Kalau sudah di save, kita langsung saja migrasikan dia menggunakan terminal. Jadi, PHP Artisan Migrate. Ya, semua obrolan sudah kita migrasikan. Kita save lagi. Sekarang kita coba apakah terdapat error. Nah, tidak terdapat error. Selanjutnya, kita akan modifikasi livewire kita. Untuk saat ini, member yang ada baru satu. Member 1, yaitu Mutiara Manja saja. Nah, kita akan buat beberapa akun. Anggota 1 sudah, kita buat satu lagi. Nah, sekarang kita sudah punya 3 akun. Sekarang kita akan buat akun nama-nama member-member yang sudah dibuat situ akan tampil ke bagian kiri dari halaman chat kita. Caranya bagaimana? Kita pada bagian yang namanya adalah app livewire pada bagian chat PHP. Kita akan siapkan dulu. Pertama, kita akan siapkan dulu user. Seperti ini. Use app model user. Lalu pada renders, kita siapkan sebuah variabel semua pengguna sama dengan user.2 all. Seperti ini saja cukup. Lalu di sini kita tambahkan width
semua pengguna. Kita isi dengan variabel semua pengguna. Koma, jangan itu koma. Save saja. Sekarang kita udah punya sebuah variabel semua pengguna yang isinya adalah seluruh user. Baik, tolong diingat nama variabel ini. Sekarang kita kembali ke halaman chat kita yang berada di resources, requires, chatblet. Sekarang kita akan loop seluruh member kita sehingga tampil menggunakan for each. For each, buka kurung, lalu masukkan nama variabel kita tadi as, kata pendeknya saja, seperti itu cukup. Lalu jangan lupa isi dengan n for each. Nah, seperti ini. Selanjutnya member satunya ini kita akan ganti dengan variabel pengguna. Variabel ini isi dengan name. Lihat hasilnya. Ya, seluruhnya ada. Sekarang kita akan buat hanya seanggota saja atau anggota-anggota yang bukan kita. Sini kan anggota 2 nih. Ini anggota 2 kan aneh rasanya kalau chatting dengan diri sendiri. Oleh karena gitu, kita akan buat tampilan anggota-anggota member ini hanya akan bukan hanya akan tampil daftarnya kecuali user itu sendiri. User yang sedang login. Nah, caranya bagaimana? Pada chat PHP, di semua pengguna user all, tambahkan except out titik 2 ID. Cukup seperti ini. Maka jika Anda refresh yang awalnya 3, yaitu saya anggota 2 juga nampil. Dengan refresh, outnya belum dibuat. Iya, karena kita lupa. Tambahkan use out. Seperti itu. Sekarang sekali lagi kita coba refresh. Nah, yang hanya tampil orang-orang atau member-member selain anggota 2. Ini terlalu mepet ya, kita beri jarak saja sedikit. Pada chatblet, tambahkan setelah W100, margin button, makin bawah atau makin button, terjadikan 2 saja, biar jaraknya nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Jadi seperti ini. Nah, untuk sebelah kiri menampilkan semua member kita sudah bisa. Kita udah bisa menampilkan daftar-daftar member. Sekarang kita akan buat sekali lagi. Saat halaman ini pertama kali tampil, kita pastikan tidak ada kotak yang tampil juga. Artinya dalam keadaan kosong. Namun ketika salah satu nama ini tekan, maka tampilan kotak chat ini akan tampil lengkap dengan obrolan ke pengguna atau ke member yang Anda pilih di sini. Ayo, caranya bagaimana? Pada Visual Studio Code, pada chat PHP, kita akan siapkan beberapa variabel. Variabelnya apa saja? Pertama kita buat variabel public orang pilih. Nah, jadi kita saat memilih orang, maka status orang yang dipilih adalah si dia atau si dia. Maka kita pilih, kita buat tulisannya variabel public orang yang dipilih. Setelah itu kita siapkan juga variabel isi pesan. Ini untuk menampung daftar isi dari teks yang kita ketik yang nantinya akan kita kirim. Lanjut, kita akan buat variabel juga untuk menampung seluruh percakapan yang terjadi antara Anda dan tujuan chat Anda. Jadi kita siapkan public. Kita akan buat namanya semua percakapan.
Untuk saat ini rasanya sudah cukup tiga variabel ini saja. Ya. Langsung kita akan buatkan sebuah metode public function. Kita akan buat sebuah metode yang fungsinya untuk memilih orang yang dipilih ini. Jadi kita buat pilih member, variabel ID member. Jangan lupa buka kurafal seperti ini. Save kayak gini saja sudah enak. Cukup namanya variabelnya adalah pilih member yang di dalamnya meminta parameter. Metode ini berfungsi untuk mencari member yang kita tekan tadi, yang akan kita masukkan ke dalam list orang terpilih, orang dipilih sama dengan user tik 2 find variable ID member. Nah, maka dengan fungsi seperti ini, isi dari orang dipilih akan berisi dengan user yang ditemukan. Sekarang kita akan buat aktif ya halaman chattingnya. Jadi ke chatbot dulu di sini. Lalu ini yang bertugas untuk menampilkan card ini yang bertugas untuk menampilkan isi kotak perchatan kita ya, obrolannya. Maka di sini kita akan buat if dulu. If variabel orang dipilih, karena kita akan cek dulu apakah kita sudah memilih orang. Seperti ini. Ya. Jadi kalau dicoba, kita refresh. Nah, awal mula karena kita belum memilih orang, chat obrolan kita tidak tampil. Nah, sekarang kita akan buat fungsi tombol ini. Jika tekan, maka akan keluar nih chat dengan siapa. Nah, oleh karena itu di dashboard ini, mumpung ada di sini ya, kita ganti dulu obrolan dengan, kita ganti teks awalnya dashboard mengganti dengan obrolan dengan variabel orang dipilih ya, kayak gitu, name, sehingga bisa tahu namanya orang yang dipilih tersebut. Sekarang buttonnya akan kita ganti. Di sini button yang semua pengguna itu ya, yang isi dari tombol pengguna, tambahkan wire, klik, kita isikan dengan nama metode yang tadi kita dibuat, yaitu pilih member yang di dalamnya memerlukan sebuah parameter. Pilih member, ingat di dalamnya kita butuh parameter ya. Nah, untuk penggunaan parameter, jika Anda memulainya dengan petik tunggal, sekali lagi, jika memulainya dengan petik tunggal dan diakhiri oleh petik tunggal, maka di dalam sini Anda harus gunakan petik 2. Lalu disambung dengan variabel pengguna ID. Tipe pengguna ID. Yaitu kita akan mencari ID dari pengguna kita. Seperti itu ya. Namun jika Anda memulai dia dengan di sini titik 2, maka di dalamnya harus petik tunggal. Seperti itu. Nah, kita coba dulu ya. Kita refresh. Dan kita akan pilih nama anggota 1. Nah, maka obrolan dengan anggota 1. Klik di sini, maka juga akan berubah. Anggota 1, anggota 2. Nah, itu adalah cara untuk mengaktifkan pesan atau memilih orang ya, memilih orang yang akan kita ajak obrol. Kita sudah berhasil membuat kotak ya, tombol untuk pilihan yang kita ajak chat ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat fungsi untuk membuat teks ini, kita isi lalu kita kirim, maka akan masuk ke dalam database kita. Caranya bagaimana? Langsung saja kita ke Visual Studio Code kita. Kita akan buat sebuah metode lagi. Nama metodenya adalah simpan. Public variable public function simpan.
Ya, cukup seperti ini saja. Sekarang kita akan buat variabel simpan sama dengan, lalu kita tuliskan di sini nama model yang kita gunakan tadi sudah kita buat sebelumnya, yaitu semua obrolan. Ya, berarti pertama kita masukkan dulu pada atas use semua obrolan, app model semua obrolan. Lalu pada sini kita tinggal tulis semua obrolan, buka kurung tutup kurung, titik koma, jangan lupa di depannya tambahkan new, artinya baru. Lalu variabel simpan, pertama yang kita perlu adalah dari yang akan diisi dengan out id seperti ini. Setelah itu variabel simpan tujuan sama dengan, nah tujuan ini adalah ID dari orang yang kita kirimkan pesan yang telah diwakili oleh this orang dipilih. Maka tulis saja this orang dipilih ID seperti ini. Setelah itu jangan lupa tulis simpan save, titik koma, selesai. Kita baru saja masukkan dari dan tujuan, namun kita belum mengisikan apa yaitu isi pesannya. Namun kita coba cek dulu pada migrasi kita. Di sini dari sudah, tujuan sudah, yaitu pesan dan sudah baca. Pesan. Jadi pada chat PHP kita juga masukkan simpan pesan sama dengan variabel yang akan digunakan untuk menampung pesan kita, yaitu isi pesan. Maka variabel this isi pesan. Terakhir variabel simpan apa itu tulisannya ya, lupa. Boolean sudah baca. Jadi sudah baca sama dengan 0. Artinya saat kita ngirim pesan yang kita buat itu statusnya masih 0. Masih belum dibaca oleh tujuan kita. Itu saja cukup. Seperti ini dah sip. Sekarang boleh kita coba dulu. Kita refresh. Nah, si kosong. Tekan di teks. Nah, kalau Anda masih ingat, ini pasti ada terjadi kesalahan, yaitu tidak bisa mengirimkan. Kita coba dulu ya. Lalu tombol kirim tidak ada fungsinya. Kenapa? Karena kita belum menambahkan metode simpan ini ke dalam button kita on kliknya. Jadi pada saat mana kiriman pesan kita, nah ini input teks kita ini, pertama kita harus isi dulu dengan wire model sama dengan nama variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan isi pesan, yaitu isi pesan. Isi pesan. Dan kalau sudah sip, pada button kita tambahkan wire klik sama dengan simpan. Save, cukup. Sekarang kita coba dulu. Kita refresh. Kita pilih target kita, yaitu mungkin Mutia Atmaja, isi teks. Hai. Seperti itu ya. Kirim. Nah, tidak tampil apa-apa, tidak ada notifikasi apa-apa. Namun bisa dipastikan datanya sudah masuk ke dalam database kita. Nah, sekalian saja kita akan menampilkan isi teks kita, isi chatting teman-teman ya. Cara menampilkan message atau pesan-pesan dari orang dan kita yang mengirim pesan. Kita coba ke Visual Studio Code kita. Lalu pada bagian chat, pada metode rendering, kita buat sebuah variabel dulu ya.
terutama di sini. Kita cek dulu if jika ada this orang yang dipilih, jika ada yang kita pilih orangnya, kita akan ngecek pesan-pesan apa yang dikirim oleh orang tersebut dan yang kita kirim ke orang tersebut. Jadi kita isi dengan kita cek dulu variabel yang kita pakai. Semua percakapan, variabel list, semua percakapan sama dengan, lalu kita tuliskan model kita yaitu semua obrolan. Kita buatkan where atau di mana, buatkan function juga, function variable q. Nah, seperti ini ya, variable q where dari siapa, itu saja pertama dari Anda dulu, out.2 id ya, seperti itu. Lalu tambahkan where lagi, tambahkan tujuan, benar gak ya? Coba kita lihat di sini. Tujuan, iya benar tujuan ya. Tujuan, koma, variable list, orang dipilih, lihat ID-nya. Seperti ini cukup. Ya, sini tambahkan lagi or where atau ya, kita cari lagi where function sama kali ini variable q juga. Seperti ini, kurung kurawal. Hampir sama dengan yang di atas. Ya, sama yang di atas. Cuma kita putar, kita balik. Out ID yang dari itu this orang yang dipilih, yang ini. Kita tukar posisinya. Dan tujuannya dari kita. Nah, lalu di sini tambahin terakhir itu get. Iya, seperti ini saja. Jadi kita akan isi semua percakapan kita dengan data-data yang ada di dalam model semua obrolan, yang mana dari pesan dari kita, dari out ID ini kita sendiri yang login, dan tujuannya ke orang yang kita pilih. Atau or where ini artinya atau yang dari orang yang dipilih, orang yang kita pilih, dan tujuannya ke kita. Jadi tampilkan semua. Nah, jadi variabel semua percakapan udah diisi dengan yang tadi. Sekarang tinggal kita masukkan ke dalam with. Semua obrolan kita isi dengan variabel semua obrolan atau percakapan ya. Semua percakapan. Oh, salah. Semua percakapan. Semua percakapan. Kita save. Semua percakapan. Oh, pakai this ya. This. Semua percakapan. Iya, kayak gini rasanya udah pas begini. Lalu pada chatblade kita masukkan di dalam di sini tabelnya. Bagian tr kita tambahkan for each, buka tutup kurung, lalu jangan lupa tutup ya, and for each. Sekarang isinya apa? Isinya adalah variabel per semua percakapan, as kita singkat dengan SP saja, SP aja gitu ya. Nah, lalu ini kita isi dengan variabel SP pesan ya. Kita coba lihat lagi, lupa ini. Oh, pesan. Baik, pesan. Save. Sekarang kita coba lihat hasil seperti apa. Kita refresh dulu. Pilih ke anggota 1, kosong, Mutiara Maja. Ya, ada hai yang tadi kita sudah masukkan ya. Lagi halo gitu. Ya, halo. Nah, ini untuk anggota 2 bisa. Sekarang bagaimana kalau kita login sebagai Mutiara Maja?
Ya, ini satu halaman baru ya. Kita login di 127.340.000. Lalu kita login pakai akun Mutia Atmaja tadi. Ya, sekarang kita chat dengan anggota 1. Anggota 2 ya. Anggota 2. Anggota 1 nggak ada isinya, hanya ada anggota 2. Ya, ada hi and hello. Berarti ini percakapan dari yang ditulis oleh anggota 1 ya. Yang ini dari kita. Sekarang yuk kita rapikan sebentar. Biasanya kalau di chat itu teks yang kita tulis letaknya sebelah kanan kan, dan teks orang yang kirim ke kita coba tulis lagi nih. Ini dari Mutia. Kita kirim, ya ada masuk. Sekarang coba kita refresh. Pilih Mutia Atmaja, ya ada. Nah, kalau kalau pesan yang kita kirim biasanya di sebelah kanan dan yang kita terima di sebelah kiri. Kan? Seperti itu, yuk kita coba buat. Kita buat if dulu nih di sini nih, di sini di TR. Kita coba ingatkan dulu dengan align sama dengan right. TR align right akan membuat teks Anda berada di sebelah kanan, kayak gini kanannya ya. Kanan. Align right. Tapi yang kita inginkan, tabel kita ini full ke sana ya. Nah, oleh karena itu, di tabel kita tambahkan kelas dulu, tabel. Save, lalu kita kasih table mungkin stripped. Kayak gini saja. Kita save, sekarang kita refresh. Mutia Atmaja, ya, jadi gini. Gitu ya. Atau kalau nggak suka stripped, kita buat border. Mungkin bordered. Kalau bordered, ya kayak gitu. Tabelnya nanti sesuka Anda aja ya, yang mana selera Anda yang ingin pas. Bagi lagi ya, kalau yang teks dari kita di sebelah kanan, teks dari orang itu sebelah kiri. Coba lihat yang satunya lagi. Ini Mutia Atmaja yang punya. Kita chat ke dari anggota 2. Sama sebelah kanan semua. Kita akan buat kalau dari kita itu sebelah kanan dan dari orang itu sebelah kiri. Gini ya, bordered. Ingat ada align right. Right artinya kita belok kanan, kalau left dia ke arah kiri. Tolong ingat ya. Baik, Aring. Ini akan kita isi dengan kanan, right, atau left, gitu ya. Left. Jadi kita buat if di sini. If variabel SP alias percakapannya tujuannya atau sebentar, bukan tujuan kayaknya nih, tapi if kita akan buat if variabel SP dari siapa ini, jika dari Anda atau dari out itu ID, jika dari out ID, maka letakkan dia di sebelah right. Oh, sorry, salah sini, bukan di sini tapi di sini. Letakkan dia di sebelah right di GHT. Ya, tapi jika enggak, else, letakkan dia di kiri. Lalu kita akhiri dengan and if. Save, kita coba lihat hasilnya. Kita refresh atau langsung klik saja Mutia Atmaja ya. Ini dari Mutia Atmaja. Sekarang kita cek dari yang punya Mutia Atmaja. Ya, gitu ya. Jadi dari orang itu sebelah kiri, dari kita sebelah kanan. Nah, itu kita ada berhasil membuat halaman chattingnya. Lanjut kita lagi. Kali ini kita coba chatting lagi nih. Chatting lagi ini kan udah ngirimnya. Kita kirim lagi. Namanya halo dari anggota 2. Kita kirim. Di sini masuk. Tapi sedangkan di sini belum sampai kita klik anggota 2 baru nampil. Bagaimana buat dia real time gitu ya. Jadi kita nggak perlu klik dia otomatis langsung tampil. Ayo, caranya seperti ini.
Anda cukup menambahkan mungkin di bagian div kelas ini ya. Div bukan div tapi wire poll. Ya, gitu aja. Save. Coba kita tes. Kita tes lagi. Ada 2 halaman. Ini kita refresh dulu. Ya, kosong. Kita akan kirim set ke Mutia Atmaja. Buka satu lagi halaman yang tadi. Kita refresh lagi. Ngobrol dengan anggota 2. Yuk kita coba. Kita tulis halo di anggota 2. Ini kita balas lagi nih. Ini lalu ini anggota 2. Kita akan coba balas. Si Mutia kali ini yang balas. Halo juga anggota 2. Kirim. Biar nampak live-nya ya. Kita agak belokkan ke sini. Ya, ini ya. Kita kirim. Hup. Halo anggota 2. Itu ya, masuk ya. Berhasil. Kita coba lagi. Ini kecilin dikit aja lah ya. Biar nampak semuanya. Masih kurang lihat. Kurang jelas. Nggak bisa nih. Gimana yang enak ya. Satu di sini. Satu kita lepas. Nah, ini biar kelihatan aja sih ya. Sini satu. Sininya lagi. Mana satunya lagi itu? Ini dia. Ada 2 halaman. Ini diginikan biar nampak aja ya. Kalau Anda sih nggak perlu kayak gini juga. Ini halo juga anggota 2. Ini kita ganti. Ya, apa kabar gitu ya. Kirim. Ya, masuk. Lagi kita balas. Ini balasan chat. Kirim. Loh, masuk. Gitu ya. Bisa kan? Nah, berhasil kita udah buat chat hari ini. Sekarang kita akan buat notifikasinya. Jadi kita tahu siapa yang lagi chat ke Anda. Kalau gini kan nggak tahu nih siapa lagi chat kepada Anda. Misalnya saya anggota Mutia Atmaja ingin kirim ke anggota 1. Mungkin kita login lagi ya pakai anggota 1 ya. Lagi chatting lah dengan anggota 1. Kirim. Ya, apa kabar masuk. Tapi lalu kita coba lagi Mutia Atmaja ngirim ke anggota 2. Tapi saat di anggota 2 itu lagi ngobrol dengan anggota 1. Hai, gitu kan. Nah, hai ngirim. Lalu si Mutia Atmaja ini ngirim pesan ke anggota 2. Ayo chat dong. Ini nih, kirim. Pluk, sampai udah pasti kan. Cuman kita nggak tahu nih udah ada pesan masuk atau enggak. Nah, caranya bagaimana? Yuk. Kita ke file explorer dulu, lalu cari model, lalu di semua obrolan, ya. Kita tambahin protected. Variable fillable sama dengan kurung siku, ujungnya jangan lupa titik koma. Lalu masukkan yang pertama, apa yang harus Anda masukkan? Ini dari copy paste. Lalu masukkan lagi tujuan. Lalu apalagi itu dari tujuan selanjutnya adalah pesan dan sudah baca. Iya, sini pesan dan terakhir sudah baca. Fillable ini Anda googling aja ya apa itu fillable. Nanti kalau terlalu panjang jelaskannya nanti waktunya nggak cukup. Sudah seperti ini, kita balik lagi ke chat kita. Ini dia chat PHP. Pada bagian mana ya? Pada chat blade di bagian nama. Ini dia. Kita coba buat dulu mungkin span dulu ya. Span class text danger gitu. Lalu kita tuh sini baru gitu aja kali ya. Baru
Kita save, kita coba lihat dulu tampilannya ada seperti ini nih. Jadi kalau gedein mungkin kita naruhnya di sebelah teks anggota saja ya. Jadi ini kita cut, kita pindahkan ke setelah name di sini. Anda mau modif sesuai hati Anda nggak apa-apa ya. Ini kita buat yang simple aja nih. Jadi button di sini baru. Kita coba refresh. Nah kayak gini nih. Baru gitu ya. Baru atau baru kita kasih dengan angka. Misalnya ada pesan baru 3 gitu. Baru 3. Nah seperti itu cukup nih. Nah sekarang kita buat kodenya seperti apa. Kita tambahin edge if dulu. Lalu biar nggak lupa tutup dengan edge and if. Yes, kayak gitu deh. Nah, isinya apa? Kita buat variabel dulu, variabel hitung sama dengan app models. Lalu nama ini ya, nama kelasnya si semua obrolan. Semua obrolan, where apa? Where tujuannya? Tujuannya itu ke kita. Yaitu out .2 ID. Tujuannya ke kita. Lalu kita cek lagi where sudah baca yang masih 0. Lalu kita hitung menggunakan count. Itu 3-nya ini tinggal kita ganti dengan variabel hitung. Kayak gini ya. Nah, karena teks kodenya agak panjang, mungkin di pause dulu juga nggak apa-apa dulu ya. Kita save, lalu kita tes dulu ya. Kita refresh. Ini juga kita refresh nih. Ini juga kita refresh. Nah, problem is isinya sama-sama 4 ya. Ada yang belum kita tambahkan juga. Apa itu? Ini kan baru tujuannya ke kita, tapi kita tidak menuliskan darinya dari siapa. Ya, maka kita tambahkan where, kasih dari, lalu sini variabel pengguna ID. Save. Jadi kodenya jadi agak panjang dikit, nggak apa ya. Ini silakan nanti di pause aja videonya kalau kodenya terlampau panjang. Sekarang kita coba refresh 4. Ini refresh lagi 4. Ada baru, ada di sini, ada di sini juga ada. Bisa ya. Cuman problemnya gini nih. Kalau kita klik barunya nggak mau hilang-hilang. Nah, kita akan buat bagaimana cara saat kita klik baru 4-nya tuh udah hilang, artinya teksnya udah dibaca gitu ya. Caranya bagaimana? Yuk. Kita ke kode lagi. Kali ini kita ke chat. Nah, di sini di bagian pilih member ke chat PHP ya. Di sini kamu tambahin semua obrolan. Kedua, where di sini kamu isi dengan tujuan out .2 ID seperti itu. Kita update sudah baca sum diisi dengan 1 koma save. Nah gitu aja, kita coba buat ya. Nah, ini refresh dulu. Ini di refresh lagi. Ya, sekarang anggota 2 ini coba kita logout dulu ya. Logout. Kita buat satu. Refresh dulu. Kita buat 2 buah akun. Nah, buat satu lagi new private windows. Satu di sini dan satu di sini. Coba sekali lagi ya. Tadi hilang loginnya. Login lagi.
Di sini Mutiara Remaja ya. Nope, salah. Iya, berhasil. Ini anggota 1. Anggota 1 hd.com. Passwordnya ya. Di sini anggota 1, sini Mutiara Remaja. Sekarang Mutiara Remaja akan mengirim pesan ke anggota 1. Hai, lagi ya. Kirim. Tuh, baru masuk. Nah, diklik, ininya hilang. Notifikasinya hilang. Sekarang kalau kita kirim pesan, hai, juga kirim. Ya, hai juga. Kita klik, hilang. Begitu ya. Jadi buat chatting kita udah selesai sampai sini. Silakan Anda modifikasi sesuaikan Anda, terutama pada segi tampilan ya. Baik, terima kasih. Selamat mengcoding.